Imperium Persia sebenarnya lebih tua bila dibandingkan dengan Imperium Romawi. Begitu pula dalam hal wilayah kekuasaannya, lebih luas melampaui apa yang telah dicapai oleh Macedonia di bawah Alexander the Great maupun Romawi kuno. Kontribusi terhadap peradaban dunia yang diberikan oleh Persia cukup besar. Kebesaran Imperium Persia diawali ketika bangsa Arya dari Asia Tengah berhijrah ke tanah Iran modern. Ketika hijrah, bangsa Arya terbagi dalam dua kelompok besar, bangsa Media dan bangsa Persia. Bangsa Media pada akhirnya mendirikan kerajaan di utara Teluk Persia, sedangkan bangsa Persia mendirikan kerajaan di bagian selatan. Berdasarkan genealogi, bangsa Persia mendapatkan persambungan silsilah kepada Nabi Nuh alaihissalam melalui jalur Pers bin Lud bin Sam. Beberapa dekade setelah kerajaan Media mengalahkan kerajaan Babilonia dan menguasai seluruh wilayah Assyria, kerajaan Persia di bawah kepemimpinan Cyrus Agung menundukkan kerajaan Media. Selanjutnya Cyrus membentuk kerajaan besar sebagai perwujudan Uni Media Persia. Dalam sejarah perkembangannya, Imperium Persia mengalami 3 fase besar. Diawali oleh dinasti Achaemenid Persia. Pada fase ini, Persia memiliki pemimpin besar seperti Cyrus atau Kores Agung, Darius, dan Xerxes. Kepemimpinan Cyrus semakin disegani ketika mampu menghancurkan pasukan koalisi Lydia, Babilonia, Mesir, dan Sparta. Hanya saja kehebatan tersebut tidak dimiliki oleh para pewaris setelah Xerxes. Berulang kali Persia terlibat perang sengit dengan Yunani, hingga akhirnya pada tahun 331 sebelum Masehi, Alexander Agung mampu menghancurkan kekuatan militer Persia. Setelah penaklukannya, Alexander menyerahkan Persia kepada salah satu jenderalnya yang bernama Seleucus. Sepeninggalan Alexander, Seleucus mendirikan dinasti yang dinisbatkan kepada namanya sendiri. Pencapaian kepemimpinannya cukup gemilang. Beberapa wilayah Asia Kecil, Syam, Irak, dan Iran mampu digabungkan di bawah kontrolnya. Untuk jaminan stabilitas, ia membangun 2 ibu kota di Tigris dan Antakya. Pencapaian Seleucus rupanya tidak menjadikan bangsa Persia puas begitu saja. Bagaimanapun, Seleucus di mata mereka tetaplah pihak penjajah. Dorongan primordial tersebut pada akhirnya menyulut pemberontakan dan berhasil menggulingkan kekuasaan Seleucus. Maka dimulailah fase berikutnya, yaitu masa dinasti Parthia atau disebut dengan dinasti Arsaces. Sejak berdirinya hingga runtuhnya, dinasti Parthia terus-menerus mengalami peperangan. Setelah lelah melakukan beberapa kali perang dengan dinasti Seleucus, dinasti ini pada masa Phraates mengalami perang berkepanjangan melawan Romawi selama berabad-abad lamanya. Kemenangan silih berganti antara dua adidaya ini. Fase terakhir Imperium Persia adalah dinasti Sasanid. Pada fase ini, ada upaya untuk menghidupkan tradisi Persia peninggalan dinasti awal. Selaku pendiri dinasti, Ardashir mampu membangun kembali perekonomian dan militer Persia. Bahkan dalam hal keagamaan pun mencoba menerapkan ajaran Zoroaster yang sempat ditinggalkan. Hal unik adalah hubungan dengan Romawi. Satu sisi terus melakukan peperangan, tapi di sisi lain melakukan kontak dagang dan alih teknologi. Dinasti Sasanid pernah dipimpin oleh raja terbesarnya yang bernama Khosrau I pada tahun 531 sampai 579 Masehi. Kebesarannya terlihat dari penerapan manajemen pertanahan, perpajakan, dan administrasi negara. Pada masa kepemimpinan cucunya, Khosrau II di beberapa kali peperangan mampu mengalahkan pasukan Romawi. Hanya saja,
serangan tersebut tidak mampu menghancurkan secara total Imperium Romawi. Keadaan berbalik arah ketika Imperium Romawi dipimpin oleh Heraklius. Secara bertahap namun pasti, Heraklius terus melakukan penyerangan ke berbagai wilayah pendudukan Persia. Kekalahan telak Khosrau II terjadi di daerah Ninive atau Ninawa. Imperium Persia benar-benar hancur ketika menghadapi pasukan negara Islam di Qadisiyah pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Sebagai adidaya, Persia mampu memperoleh kekayaan yang cukup besar dari hasil peperangan dan penguasaan wilayah jajahan. Pada masa pemerintahan Darius, negara mencetak mata uang berupa darik dan shekel. Darik adalah mata uang yang terbuat dari emas, sedangkan shekel terbuat dari perak. Darius menjadikan mata uang ini sebagai alat tukar perdagangan sehingga otomatis beredar ke seluruh dunia. Mata uang shekel kemudian diadopsi oleh Arab dan Islam dengan sebutan dirham. Dalam bidang sosial, secara alamiah terbentuk kasta sosial berdasarkan fungsi dalam masyarakat. Kasta pertama dari keluarga kerajaan dan raja-raja vasal. Kasta kedua, kelas bangsawan penguasa. Kasta ketiga ditempati khusus dari kalangan bangsawan kesatria. Sedangkan para imam agamawan menempati kasta keempat. Pada kasta kelima diisi dari kalangan petani dan terakhir dari kalangan budak. Penyakit sosial yang berkembang di Imperium Persia memiliki keunikan tersendiri. Sebagaimana akumulasi dari faktor tekanan politik militer dan pemahaman agama menimbulkan anomali perilaku sosial. Seks bebas menjadi hal legal ketika aliran keagamaan mazhab dianut. Akibatnya, terjadi kekacauan silsilah. Mereka tidak dituntut melakukan pernikahan ketika akan melakukan hubungan seksual. Begitu juga dengan hak milik terhadap satu benda sudah dihilangkan sedemikian rupa. Mereka menganggap segala sesuatu merupakan milik bersama. Dari sinilah kekacauan semakin melebar. Perselisihan, perebutan benda, dan penjarahan bukan hal aneh dalam kehidupan sehari-hari. Ketika berbicara keagamaan Persia, secara konotatif akan menyebutkan ajaran Zoroaster. Boleh jadi karena Zoroaster pernah beberapa kali menjadi agama resmi. Tetapi sebagian peneliti seperti Al-Maghlutz memandang Zoroaster hanyalah salah satu sekte dari Majusi. Majusi dalam perjalanannya terbagi ke dalam 3 sekte besar, yaitu Zoroaster, Manu, dan Mazdak. Pada awal kemunculannya, Zoroaster hanya mengajarkan monoteisme. Ajaran Zoroaster pernah menjadi agama resmi Imperium Persia. Pertama kali yang menjadikan agama resmi adalah Darius. Aliran Majusi berikutnya adalah Sekte Manu. Sekte Manu menganggap keberadaan manusia di dunia adalah laknat. Selama manusia tetap ada dan berketurunan, laknat tersebut terus berlanjut. Dengan dasar ajaran ini, Sekte Manu menganjurkan untuk hidup secara kependetaan, melarang pernikahan supaya tidak ada anak keturunan manusia yang meneruskan laknat. Lain hanya dengan Sekte Mazdak, muncul sebagai upaya memperbaiki ajaran Sekte Manu tentang konsep cahaya dan kegelapan. Melalui perpaduan cahaya dan kegelapanlah mampu melahirkan dunia secara kebetulan. Ajaran utama lainnya adalah memandang segala perselisihan dan pertumpahan darah karena perebutan harta dan wanita. Keduanya merupakan milik bersama tanpa ada batasan hukum. Boleh jadi
Ajaran Mazdak ini ada persambungan historis dan intelektual dengan komunisme modern. Meskipun pada awalnya, sekte Mazdak sempat dijadikan ajaran resmi pada dinasti Sassanid, tetapi tidak lama kemudian ajaran ini dianggap sebagai sumber kekacauan baru dan menurunkan produktivitas. Oleh karenanya, Anus Herwan, seorang raja dinasti Sassanid, membasmi ajaran Mazdak.